Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 25, ayat 31 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil. Sungguh sempurna kegembalaanmu, Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Doni Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, di penghujung waktu, kita semua hanya akan terpana dengan kebesaran Tuhan. Hanya Dialah yang tinggal tetap ketika bumi dan musim-musimnya silih berganti, berubah. Ketika pergumulan hidup manusia dalam susah dan senang datang dan pergi, kita hanya akan terpana dan berseru, "Sungguh sempurnalah kegembalaanmu, ya Tuhan." Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan ini mengingatkan dan menandai berakhirnya lingkaran tahun liturgi dan menggambarkan perjalanan hidup manusia yang akan segera berakhir ketika hari Tuhan tiba. Kristus Raja Semesta Alam yang kita rayakan pada hari ini menunjukkan bahwa di dalam Kristus kita akan berjalan melampaui ruang dan waktu. Dialah
gembala kekal yang akan terus memelihara kehidupan kita sampai kita kedapatan tidak bercelah pada hari kedatangan Tuhan. Kitab Yehezkel menggambarkan kegembalaan Allah yang begitu sempurna dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini. Kehidupan kita yang tercerai-berai akan dipersatukannya. Keterpecahan hidup kita oleh dosa akan dibuat utuh kembali. Itulah misi Allah sebagai gembala yang terus berjalan bersama kita melintasi ruang dan waktu. Allah tidak berteori tentang kasih dan kegembalaannya. Melalui putranya, Allah menunjukkan tindakannya sebagai seorang gembala yang sempurna. Keberpihakan Yesus terhadap manusia itu ditunjukkan dengan mengidentikan diri dengan orang-orang yang miskin, terlantar dan menderita ketidakadilan. Betapa mendalamnya Allah terlibat dalam kemanusiaan kita. Dan inilah yang semestinya meyakinkan kita bahwa sangat sempurna Allah menggembalakan hidup kita. Allah tetap di ujung waktu membuktikan sebagai Dia yang setia menyertai dan memelihara kita. Saudara-saudariku terkasih, sikap dan tindakan Allah itulah yang akan menjadi ukuran keselamatan kita. Sebagaimana Allah sangat peduli kepada kehidupan kita, maka keselamatan kita akan sangat tergantung pada tindakan kegembalaan yang sama yang kita lakukan atau tidak terhadap sesama kita. Ketika tiba waktunya, Tuhan hanya akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap mereka yang menderita atau terhadap diriku yang menderita? Atau sederhananya adalah, apakah kamu telah peduli pada diriku, terutama di dalam mereka yang menderita? Saudara-saudariku terkasih, marilah kita belajar untuk percaya kepada Allah, Sang Gembala yang sempurna, dan berusaha menunjukkan kesempurnaan kegembalaan Allah itu melalui kesaksian hidup kita terhadap sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.